Saya dari Teknik Fisika Angkatan 2004, saya selaku MC pada event malam ini. BIMBIMKAR ini adalah kegiatan komunitas 108 yang bermaksud untuk melakukan sharing pengetahuan atau sharing knowledge terkait satu topik tertentu dari pakar di masing-masing bidangnya. Oke. Sebelum kita mulai, berikut adalah beberapa general rules yang ada di dalam acara ini. Yang pertama, di-rename namanya dengan format seperti di layar, nama, jurusan, dan angkatan. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk mute selama acara. Kami sudah sediakan Q&A slot lewat aplikasi Slido. Silahkan menjadi aktif partisipan dalam Slido tersebut. Dan terakhir, kami ada juga post-event survei untuk memperbaiki keberlangsungan acara ini sampai selanjutnya. Ini adalah slido.com. Silahkan teman-teman untuk masuk dulu atau menggunakan aplikasi di HP-nya masing-masing dengan menggunakan kamera, sehingga nanti bisa secara real time kalau ada pertanyaan bisa langsung kita monitor. Ada tim kami akan melihat dari masing-masing pertanyaan, nanti untuk yang menarik akan naik ke atas di slido.com. Oke. Baik, ini adalah rundown acaranya. Kita akan mulai 3 menit lagi. Dan saya perkenalkan dulu moderator dan speaker pada acara hari ini. Untuk moderator adalah Ardika Perdana Putra, Mikrobiologi 2004, sekaligus juga MBA ITB kelas 45. Beliau adalah CEO IndiSmart dengan keunikan pernah aktif di dunia street dance sampai masuk ke layar kaca. Bukan masuk ke dalam TV, tapi layar kaca ya. Lalu yang kedua, pembicaranya adalah Mas Niko, Filono Nicholas Liberi, Industrial Engineering 2004, Teknik Industri, dan MBA UI dan sekaligus University de Grenoble atau double degree. Beliau sekarang berprofesi sebagai Senior Manager Marketing Intelligence di Lazada. Yang paling unik adalah pernah IP-nya 0,7 dan tidak suka pisang goreng. Baik, kita langsung mulai saja. Layar dan kendali saya kembalikan ke Mas Ardika selaku moderator. Silakan Mas Ardika. Ya, makasih Mas Yandi. Salam jumpa semua. Hola, asik. Mungkin tes suara dulu. Aman ya suara saya, teman-teman semua? Lanjutin dari tadi Mas Yandi udah ngejelasin. Jadi malam ini teman-teman semua kita bakal sharing knowledge mungkin ya posisinya ya, sharing experience sambil kita diskusi soal data storytelling. Nanti dibantu sama Mas Niko. Bukan dibantu memang dari Mas Niko narasumber utamanya ya. Ini manggilnya apa enaknya? Mas Niko, Kak Niko, Om Niko? Terserah. Terserah. Asal jangan Nikita aja berubah nama. Waduh, udah orang lain dong. Ya, sama Mas Niko akan dipandu nanti beberapa materi-materi akan di-sharing juga. Mungkin buat beberapa teman-teman kalau baru pertama, oh ini kayaknya masih banyak yang baru join ya. Sambil ngikut aja ya, masih di awal yang baru masuk. Jadi data storytelling ini kurang lebih nanti secara ini ya, sesuai namanya, dan tadi juga sempat ngobrol sedikit di sebelum acara bareng sama Mas Niko. Intinya sih nanti soal bagaimana bisa memanusiakan data ya Mas, soal data storytelling ini. Bagaimana agar bisa data itu bisa tersampaikan dengan baik kepada pengguna data. Mungkin tadi sempat juga diskusi, kami cek-cek, sudah ada beberapa paper juga yang membahas soal data storytelling ini. Contoh yang di HBR, Harvard Business Review, bisa dicek hbr.org, bahwa dari riset ya, dari beberapa riset, sekitar salah satu yang menjadi blockage utama, salah satu menjadi tantangan utama di perusahaan, itu adalah bagaimana bisa menyampaikan data dan bisa membaca data dengan baik, yang ujungnya nanti jelas untuk soal perkembangan perusahaan. Mungkin buat teman-teman yang belum bekerja, kalau misal ada antara mungkin lanjut S2 atau lanjut S3, ya yang pernah merasakan gimana udah bikin tesis atau bikin disertasi, udah bikin si slide-slide yang menarik-menarik, pas paparan ternyata penangkapan dari dosen penguji berbeda. Waduh. Nah,
di sini kita nanti bakal ngobrol, bakal diskusi, bakal sharing knowledge semuanya bareng sama Mas Niko. Mungkin dari Mas Niko ada yang mau disampaikan dulu sambil nyiapin slide-nya untuk di-share. Perkenalan dulu mungkin Mas Niko. Riwayat hidupnya nih keren nih Mas Niko nih. Udah banyak banget, udah lama banget berkecimpung di data analitik, asik. Ya mungkin ini sekedar ini teman-teman, jadi selamat malam ya semua. Makasih untuk kesempatannya. Saya Nicholas, T2004. Makasih Om Dika untuk tadi udah nge-bridging. Nah, jadi saya memang selama bekerja sekarang ini sekitar udah 10 tahunan, 11 tahunan, tapi the last 7 tahun terakhir, 6 tahun terakhir itu memang di data atau analytics sih, kayak gitu. Tapi malam ini sebenarnya tujuannya sebenarnya untuk sharing aja. Jadi kalau teman-teman ada inputan atau bisa tukar pikiran bareng, feel free to share banget, karena tujuannya di sini bukan satu arah sih, teman-teman. Karena kan saya yakin teman-teman udah ada di berbagai industri ya, jadi biar kita bisa ini ya saling sharing juga. Itu aja sih paling, Dika. Siap. Berarti mungkin kita langsung masuk ke materi aja kali ya, Mas Niko. Dari yang sudah disiapin. Boleh. Saya izin share screen atau gimana? Boleh. Mas Yandi, mungkin Bapak MC bisa kita gantian. Silakan Mas Niko untuk share screen. Ya. Oke. Izin ya. Udah kelihatan belum teman-teman ya slide-nya? Sudah ya? Sudah. Oke. Ini nanti mungkin kalau ada pertanyaan atau slide-nya mau di-share, silakan aja ya teman-teman. Ini nggak ada yang rahasia kok. Dan kembali lagi tujuannya ini sharing ya. Jadi saya bukan ahlinya, cuman ya dari pengalaman yang pernah ada, ya coba bantu-bantu sharing aja sih, kayak gitu. Jadi sebenarnya data storytelling, ya zaman sekarang kan teman-teman tahu ya, semua udah online. Dan di dunia online itu memang semua itu di-tracking, dimonitor, dan semua itu pasti di-tracking dalam bentuk data. Gitu. Tapi teman-teman nggak perlu takut, data itu bukan hal yang kayak advance gitu, enggak. Karena data itu sebenarnya bisa dibagi dua, sebenarnya data yang memang angka, ya, 101 kalau kode orang IT 1010, dan juga data yang memang non angka atau kita bilangnya kualitatif. Contoh misalkan kalau kita interview sama orangnya ada opini itu juga data gitu. Jadi opini itu juga data, nggak selalu data itu harus berupa angka kayak gitu. Nah ini kenapa saya bilang storytelling. Jadi dari pengalaman saya aja, saya sebelum di sini pernah di Gojek, pernah di DBS dan beberapa perusahaan juga di analytics, dan saya juga banyak dekat sama tim data scientist dan sebagainya. Memang yang jadi salah satu gap terbesar itu adalah banyak orang yang membuat data, membuat grafik yang bagus, tapi saat bisnis user nanya, so what? Mereka bingung mau ngejawabnya gimana. Gitu. Karena $1 million question-nya adalah itu kan, so what? Dengan semua modeling, advance grafik semuanya itu, terus gimana rekomendasinya? Kayak gitu. Jadi itu mungkin intinya di situ. Saya masuk ke materi ya, teman-teman. Oke, sebelum masuk, saya ada pretest dulu, karena titipan dari ini juga, dari teman-teman tim semua juga, untuk tahu materinya ke-recall atau enggak. Jadi ini pretest saja, silakan teman-teman mungkin jawabnya santai aja, nggak perlu ambil kertas. Nah, ini yang pertama nih. Jadi kalau kamu lagi ngapel ke rumah pacar nih ya, yang zaman dulu, nostalgia kayak zaman dulu, mesti ketemu orang tua nih, sama kakak adiknya, misalkan lagi makan di ininya gitu kan, di dining room-nya kayak gitu. Di dalam dunia data ini disebut metode apa, teman-teman semua? Apakah A, online survey, B, Pareto, C, etnografi, atau D, kuantitatif? Jadi ini tolong teman-teman, ini aja, jawab aja. Saya ini dulu ya, dalam hati. Nanti di akhir juga ditanyain juga. Jadi kalau kita lagi ketemu orang nih, ketemu calon pacar, calon istri ya kan, kita datang ke rumahnya, ya ketemu orang-orang terdekatnya, nah itu dalam dunia data disebut apa metodenya. Terus yang kedua, ceritanya kita mau jualan nih pisang goreng, ya kan, usaha apapun deh.
Pas mau jualan kita mikirin nih, ya kan, misalkan kita owner kan, ini gue pasang diskon berapa, promosinya pakai sosmed apa, ini lokasi warung gue taruh di mana, gitu kan. Kalau sekarang online ya, lagi COVID ya, mungkin gue taruh di e-commerce mana, ini cara ordernya pakai media apa, gitu kan. Nah, yang kamu mikirin ini disebut metode apa nih, ya kan? Tadi pikirin diskon, pikirin promosi, pikirin lokasi, pikirin cara order. Apakah A, marketing mix, B, balance scorecard, C, AIDA. Gitu. Jadi cukup 2 pertanyaan aja sih, teman-teman. Jadi kalau udah, silakan disimpan dulu jawabannya ya, untuk nanti kita tanya lagi. Terus kita masuk ke ininya ya teman-teman, ke key principle. Agendanya cuma 3, karena waktunya juga cuma 30 menit, habis itu Q&A. Key principle ya. Nah ini dari pengalaman saya nih, jadi data itu nggak ada gunanya until it is humanized. Jadi memang seni tertinggi itu adalah memanusiakan data. Tuh. Banyak orang bilang memanusiakan manusia. Betul, itu dalam konteks sosial. Kalau dalam konteks advanced analytics, seni tertingginya itu adalah memanusiakan data. Nah, kenapa saya bilang memanusiakan? Karena manusia itu kan komunikasinya ada pola tertentu, ya, yang kita masuk gampang kita cerna. Contohnya, komunikasinya harus sistematis, ya kan? Komunikasinya itu harus persuasif. Nah, itu prinsip-prinsip komunikasi manusia itu yang harus ditanemin saat kita mau istilahnya pitching ke CEO ataupun ke investor gitu. Itu yang pertama. Nanti cara-caranya ada beberapa ya, saya suggest dari pengalaman gitu. Kemudian yang kedua, behind the data, setiap data gitu ada story. Nah ini emas nih, ya kan kalau teman-teman pernah lihat LinkedIn postingan LinkedIn, data is the next oil, ya. Saya nggak tahu mungkin oil sekarang selam bersih dan sebagainya apakah keep declining, tapi ya ini teman-teman buka browsing apapun kan kebaca tuh cookies-nya, behavior-nya teman-teman kebaca, tiba-tiba dapat SMS dari mana, teman-teman buka Tokopedia, beli jam tangan di Facebook, ditawarin jam tangan, itu semua karena data. Nah kita seni tertinggi kedua adalah story-nya apa. Jadi kita jangan berhenti cuma di grafiknya, ya, atau di cohort analisisnya dan sebagainya. Tapi story-nya itu apa? Nah itu prinsip kedua. Nah, ini adalah cara-cara gimana mentranslate ya key principles tadi sih. Ini pure dari pengalaman aja, jadi kalau teman-teman ada metode lain silakan. Kalau saya tuh hatam framework. Framework itu apa? Framework itu adalah kerangka berpikir. Gitu. Jadi istilahnya kayak Pancasila gitu kan. Jadi kita udah punya satu paket nih. Kalau kita ke McDonald, paketan combo lengkap langsung. Ayam ada, nasi ada, minuman ada. Sekali makan kenyang, nggak haus. Instead of kita cuma jualan ayam doang gitu. Makanya kita kalau saya suggestion-nya dan untuk interview ini sangat sangat ampuh ya. Kebetulan puji Tuhan alhamdulillah saya 10 tahun kerja, 10 perusahaan, dan setiap kali saya interview saya pasti selalu convey framework gitu. Nah, ini mesti dikuasain sih, syarat saya minimal 1. Yang pertama itu favorit saya, tapi ini mesti lihat lawan tandingnya. Kalau kita ke CEO ya atau owner, maka kita harus pakai bahasanya mereka, which is bahasanya udah top level. CEO itu tidak akan mungkin berpikir teknis gitu. Mereka pasti udah mikirnya strategis. Nah, kalau saya itu untuk kalau ngomong sama CEO, maka storytelling data saya adalah pakai frameworknya balance scorecard gitu. Kemudian balance scorecard itu kenapa? Karena dia sudah thorough 360, melihat dari semua divisi. Kalau di setiap perusahaan itu kan minimal ada beberapa divisi yang mandatory ya. Pasti ada divisi finance, ya kan? Pasti ada divisi marketing, kayak gitu. Pasti ada divisi operasional, kayak gitu. Baik dia in-house ataupun dia pakai third party, you name it, terserah. Nah, balance scorecard ini memampukan kita untuk dapat berbicara dari 4 angle secara menyeluruh ke CEO. Gitu. Jadi kalau saya misalkan present ke C-level, saya pasti pakai ini gitu. Dan ini yang saya selalu bilang ke teman-teman gitu, ke tim ataupun ke data scientist dan yang lain. Coba kalau kalian biar bisa menemukan udah bikin permodelan data yang udah pakai SQL gitu kan, misalkan select from dan sebagainya. So what-nya itu jawabnya pakai ini. Oh gitu Pak, oke.
Kalau kita punya project yang cukup besar, kita lihat seperti ini, apakah project kita ini cukup bikin scorecard aja? Apakah project kita atau data kita ini sudah mencakup 4 ini? Kalau belum, kita harus coba explore atau tanya dari divisi lain. Kita atau bikin konsensus meeting. Nah, tinggal kita bikin. Kalau kita punya project, apakah project kita itu meningkatkan KPI dari customer, which is misalkan Customer Satisfaction Index, NPS itu Net Promoter Score, atau misalkan menurunkan mereka punya churn ratio. Churn itu artinya mereka udah nggak lagi pakai service kita. Kalau mereka ini tercapai dan meningkat, churn-nya turun, berarti good, kayak gitu. Nah, itu kan kita pakai data nih, CSAT-nya 1 tahun terakhir naik, Pak. Oke, berarti churn-nya 1 tahun terakhir turun, Pak. Berarti udah bagus nih secara customer, baru secara customer. Kayak gitu. Kemudian kita lihat project-nya ini, oh, Pak, CSAT naik, churn turun. Oh, ternyata dia juga meningkatkan pendapatan, Pak, revenue. Ya kan? Revenue-nya tahun lalu rata-ratanya $1 juta. Wah, tahun ini rata-ratanya $2 juta. Nah, kita nggak cuma lihat revenue, kita lihat cost, karena kan ujung-ujungnya profit revenue minus cost. Gitu. Jadi kita lihat cost-nya gimana, turun juga Pak, cost saving-nya lumayan 30%. Ya sudah, berarti customer-nya oke, aspek customer, aspek finansial oke. Kita lihat aspek employee, misalkan project itu melibatkan employee yang memang talent, gitu di HR kan. Saya dulu di Excel, saya dulu pernah bikin project kayak gitu di Excel, jadi the best customer service saya bikin di video Excel Axiata. Nah, itu employee engagement score-nya naik, gitu. Jadi, oh ya Pak, employee-nya juga makin semangat, surveinya menyatakan hasilnya bagus, naik ya, year on year. Nah, masuk 3, udah mantep tuh. Keempat, operasional. Oh, project itu ternyata menurunkan kalau di manufacturing, dulu misalkan saya di Toyota, kalau kita kirim barang ke daerah, oh, spare part ini misalkan bumpernya mobil ada yang bengkok Pak, ada yang dengan project ini bumpernya turun 30% Pak year on year. Nah, misalkan atau SLA-nya itu service level lebih cepat 20 menit Pak bandingin tahun lalu. Ya sudah, kalau kita udah bisa nemuin kayak gitu, ya udah berarti project kita tuh pasti ke di sisi level udah the best kayak gitu. Itu tapi ini kan datanya semua kayak gini. Tugas kita adalah menggabungkan semua data ini. Minimal ada 1 dari tiap aspek. Gitu. Itu yang pertama ya, storytelling pertama. Kemudian storytelling kedua, ini adalah marketing, karena saya selalu banyak di marketing ya. Kalau marketing ini, yang AIDA ini adalah sebenarnya pendekatan customer journey. Jadi misalkan teman-teman melihat, wah ini customer gue yang udah daftar ke toko gue, misalkan udah ada, misalkan teman-teman buka usaha deh atau apa gitu kan. Terus teman-teman survei, wah dari 100 orang yang survei, 70 orang udah tahu nih usaha pisang goreng gua gitu kan. Berarti 70% awareness-nya udah ada. Dari 70 orang yang disurvei, teman-teman tanya lagi, berapa yang mau mempertimbangkan membeli pisang goreng teman-teman? Oh, misalkan ada 35 orang, wah berarti 50% dari 70 udah mau beli, consider. Ini ide nih, gabung nih. Gitu. Terus terakhir teman-teman lihat di transaksinya, teman-teman punya kasir kan, gimana kasirnya, duitnya 35 orang itu ngomong doang atau beneran disikat, beneran dibeli. Nah, ya udah. Gitu. Jadi ini pendekatan AIDA itu secara funneling namanya. Gitu. Kemarin saya pernah bilang di tim Saska juga kan. Jadi kita lihat funnelingnya, berapa yang daftar menyatakan mau mendukung Saska, berapa yang benar-benar nge-vote Saska di hari H. Itu namanya AIDA, di funneling, drop rate. Nah, tugas kita nggak cuma di situ berhentinya teman-teman. Tugas kita adalah menghitung berapa drop rate-nya. Drop rate itu adalah berapa yang turun. Karena kan funnel yang bagus adalah harusnya input sama dengan output, berarti efisien. Tapi kalau input tidak sama dengan output, turunnya jauh banget dari awareness ke action, nah ini berarti something is wrong. Kita harus improve. Jadi kita mesti lihat nih, A ke I turun berapa? Dari sini. Awareness ke consider turun berapa? Consider ke purchase turun berapa? Persentasenya itu yang kita drop rate namanya. Rasio turun. Nah, itu untuk AIDA. Nah, ini terakhir ya, dari sisi framework, saya biasa pakai 7P. Gitu. Jadi kalau saya ke CMO, present, gitu, udah, kalau pakai 7P selesai nih pasti.
karena CMO ini juga udah ini kan, udah Philip Kotler ya, ini udah yang paling dikenal seluruh dunia nih. Jadi kalau kita bisa present sesuatu pakai ini, datanya kita masukin semua, misalkan Pak, kita punya project, ya secara price kita bandingin kompetitor kita lebih murah 20%, secara promotion kompetitor punya, kalau saya misalkan di Lazada, misalkan, sorry kalau ada yang di Shopee, misalkan ada COD, kalau Shopee nggak ada COD, misalkan proses, oh iya Pak, kalau yang di Shopee misalkan atau misalkan di mana bayarnya harus pakai cash. Kalau kita misalkan udah tinggal transfer juga bisa apa. People-nya, nah ini tinggal kita lihat, oh ya Pak, itu misalkan kurirnya, ya tadi ya, kurirnya misalkan kalau di customer service, kurirnya tidak courtesy-nya kurang bagus atau kurang senior misalkan, kayak gitu. Produknya ya udah kita lihat aja kan, misalkan teman-teman punya produk mobil atau apa sama place-nya gitu. Jadi ini framework 3 ini kalau teman-teman Bapak Ibu kuasain, saya rasa sih udah sangat kebantu untuk bikin data storytelling yang kompleks. Itu yang secara framework. Nah, kemudian secara kedua yang selalu saya juga favorit itu adalah 5W. Simple ya, kadang-kadang metode-metode yang udah common justru kita lupa pakai pada saat adegan penting. Nah, misalkan kayak gini, ada 2 grafik nih teman-teman, ya, ada biru, ada hijau. Nah, hal pertama yang kita mesti lihat dari pengalaman saya itu adalah kita harus zoom in dulu nih, mana yang mau dianalisa duluan. Ya, tadi kembali lagi data itu perlu dimanusiakan. Kalau teman-teman cuma melihat 2 grafik ya, tanpa teman-teman ngasih fokus area, ya mata juga bingung nanti gitu. Makanya pertama teman-teman harus bikin red dot ini kayak saya gini. Kayak gini ya, ini suggestion aja. Nah, di dalam si red dot ini baru teman-teman melakukan analisa. Kenapa grafik hijau dengan grafik biru gap-nya paling besar di week 9, misalkan di hari ini minggu ya, minggu 9 sampai minggu 12. Dan kenapa di minggu 14 sampai 16 tiba-tiba grafik biru bisa on par gitu. On par itu sama dengan sejajar. Nah, teman-teman jangan cuma berhenti di grafik. Kebanyakan data analis itu cuma berhenti di grafiknya. Cuma bilang, oh ya, nanti turun naik segini, segini, segini. Tapi si level itu butuh story. Tadi kembali lagi prinsip pertama, kedua. Story-nya apa di balik ini? Maka teman-teman harus going beyond the data, going beyond the graph. Jadi teman-teman harus melakukan research. Makanya data itu tadi ya, ada yang data angka sama data yang kualitatif, yang non-angka. Jadi kalau saya, pasti saya langsung survei nih, ya di week ini tanya-tanya orang marketing, tanya-tanya orang apa, kenapa? Bandinginlah sama kompetitor di week yang sama, ya. Jadi kita bandingin nih, kalau kita misalkan ya, saya misalkan perusahaannya saya yang biru nih, kompetitor yang warna hijau, gitu kan? Ya udah, saya tinggal lihat misalkan saya lihat di week ini sama week ini, oh ternyata misalkan konteksnya Shopee misalnya, oh Shopee lagi ada campaign gede-gedean, siapa tuh Amanda Manopo sama si ya itu deh yang sinetron itu misalkan, oh pantes di TV-nya lagi hype banget, makanya ininya naik kayak gitu. Nah, itu saya mesti analisa tuh. Nah teman-teman kalau analisa sesuatu, kalau saya bilangnya analisa itu selalu 2 dimensi, analisa sideways ya dalam artian going kiri kanan ke kompetitor, sama analisa backwards. Dalam artian apa? Dalam artian teman-teman harus analisa historical. Gitu. Jadi week 9 sampai 12 tahun ini teman-teman harus bandingin sama week 9 sama 12 bulan lalu atau sama tahun lalu. Apakah ada tren yang berulang? Misalkan karena Ramadan atau Lebaran gitu kan. Setiap Lebaran cycle-nya selalu begini. Ya udah, itu berarti karena Lebaran, bukan karena ada kompetitor melakukan sesuatu. Gitu ya. Jadi teman-teman harus compare ke kompetitor, compare backwards ke historical. Nah, setelah compare, ya teman-teman harus sering budayakan bikin hipotesa. Nggak apa-apa, nggak usah divalidasi, tapi minimal ada yang membuat tidak nyaman, ini kayaknya karena ini nih. Nah, itu namanya hipotesa.
hipotesa itu sangat penting karena itu kan teman-teman experience sendiri ya, dari your own experience, punya pengalaman sendiri. Nah itu ntar divalidasi, oh kayaknya nih toko gua di bawah toko dia karena yang jualan nih di toko dia mungkin kebanyakan wanita deh, anak-anak muda, toko gua kebanyakan bapak-bapak. Ya harus validasi ke pembeli-pembeli nanti, oh iya Pak, soalnya yang beli kebanyakan kalau wanita kan yang beli kebanyakan cowok. Ya udah, jadi itu mesti validasi. Nah, jadi inilah contohnya kombinasi grafik dengan research. Nah, tadi kan why-nya udah ada, ya kita sisanya what-nya, when-nya, where-nya, kita pakai survei kuantitatif. Ya tinggal kita tanya, ini misalkan toko belinya produk apa, itu what, belinya kapan, ini week-nya, ya when, belinya where, misalkan beli di toko yang mana, kayak gitu. Itu untuk 5W. Kemudian Pareto, ini untuk timeline, tolong di ini ya, takutnya kelewatan. Pareto, nah ini penting. Kita di teman-teman yang udah bekerja kan pasti dibombardir banyak data ya. HRD dibombardir banyak data semua karyawan 1000 gitu, marketing dibombardir data keuangan, ada penjualan, finance dibombardir data pengeluaran capex, opex ya gitu kan. Operasional dibombardir data effect ratio dan sebagainya. Ingat, kita bukan bukan Superman, kita super team. Makanya kita harus bikin prioritas. Nah, prioritas itu kita harus mengadop ke prinsip Pareto. Apa itu Pareto? Pareto sebenarnya ya 80% impact. Istilahnya kita sekali menyelam, kita bisa makan ikan, kita bisa melihat pemandangan laut yang indah, sama kita sehat. Nah, itu Pareto tuh. Ya, sekali tembak, langsung tiga lawan sikat. Nah, gitu. Jadi kita harus memikirkan satu tindakan yang memiliki impact paling besar. Nah, itu namanya Pareto. Di sini threshold itu adalah standar cut off-nya itu 80%. Gitu. Contoh ya. Contohnya adalah seperti ini. Ya, ini saya nggak akan ngajarin ini ya, pivot atau makro dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman punya data ada banyak, ya kan? Ada jumlah not stability, jumlah destroy data. Saya ngambil dari Google deh, tapi ini saya lihat relevan. Pertama-tama teman-teman harus disorting dulu dari paling tinggi ke paling bawah, paling rendah. Kenapa? Karena kan kita ingin menyelesaikan yang impact-nya paling gede, gitu kan. Jadi karena waktu kita terbatas, resources kita terbatas. Jadi kita harus play smart. Nah, dari semua data yang kita kumpulin nih, misalkan jumlah komplain deh. Oh, banyak kan komplain itu soal not stabil, destroy data. Nah, pertanyaan saya, apakah teman-teman harus perbaikin semua komplain ini? Nah, jawabannya tidak. Nah, teman-teman harus, ya nanti di sebelah kanan tinggal dibikin sama berapa persen, 40, 37, 3 ini, misalkan 40, 25%, 15% akumulatif. Nah, hasilnya, teman-teman bisa lihat, 4 komplain aja kita beresin, itu 80% komplain tuh udah hilang. Gitu. Jadi inilah yang namanya prioritization, prioritas. Jadi kita harus membuat Paretonya kayak gitu. Jadi harus kita sort dulu, kemudian kita tanya orang data, misalkan bikin Paretonya dong di sebelah kanan, ya udah. Gitu. Ini Pareto. Kemudian lanjut korelasi. Nah ini agak cukup advance, tapi saya kalau saya selama kayak di Gojek ya, di Lazada, ini cukup agak sering dipakai karena ini sudah intermediate level biasanya. Nah ini misalkan teman-teman sering bikin project ya, bikin inisiatif data. Ini sorry kalau saya banyak ke bisnis ya, karena saya konteksnya banyak kan di pekerjaan ya. Cuma misalkan dia sering bikin inisiatif, terus teman-teman pengen tahu sebenarnya inisiatif yang gue lakuin ngaruh nggak sih ini ke nambah duit, nah kayak gitu kan. Nah, teman-teman bisa pakai korelasi atau cross tabulation juga ada, cuma saya nggak tahu di sini kebanyakan nanti. Nah ini korelasi simple. Apakah yang saya lakukan memiliki pengaruh terhadap yang dia rasakan. Nah, istilahnya kalau masih konteks pacaran atau deketin kan,
kayak gitu ya. Saat saya menjemput dia dari kos-kosannya misalkan dulu di Bandung, apakah rasa sayang dia bertambah? Nah, itu korelasi. Apakah sama aja? Ataukah menurun? Itu juga korelasi. Nah, ini yang mesti teman-teman lihat. Jadi, korelasi itu pengaruhnya ada beberapa. Ya. Jadi bisa kita lihat secara besaran. Jadi misalkan punya data nih, ada data penjualan coklat sama data misalkan rekrutmen karyawan. Ya. Terus teman-teman bisa lihat rekrutmen karyawannya kebanyakan wanita sama cowok. Penjualan coklat ada. Kita bisa bikin hipotesa apakah karyawan wanita itu bisa meningkatkan penjualan coklat. Nah, itu kita bisa bikin analisa korelasi kayak gini. Sesimpelnya adalah kalau teman-teman lihat kayak gini nggak usah pusing, tidak usah pusing. Ya, intinya adalah korelasi itu paling tinggi 100%, berarti dia 100% korelasi, 0, nggak ada korelasi. Semakin mendekati 1, maka titik-titik ini itu semakin membentuk garis lurus. Ya, ini juga sama. Gitu. Jadi garis lurus. Kalau yang ini kan agak nyebar ya. Kalau dia udah 1, ini benar-benar udah kayak antrian paskibraka aja. Ini banget, ngantri aja dah. Udah kayak ngantri McDonald BTS deh. Itu kan. Jadi antrinya tertib. Nah, yang perlu teman-teman juga lihat adalah arahnya. Jadi apakah dia memiliki positif korelasi atau dia memiliki negatif. Misalkan teman-teman tadi, ternyata makin banyak jumlah karyawan direkrut, penjualan malah makin turun. Berarti negative correlation, kayak gitu. Ini kadang-kadang cukup penting ya kalau di dunia data, tapi intinya kayak gitu. Dan storytelling juga yang penting adalah tadi kadang-kadang humanize. Saya contohnya tadi kan pakai konteks PDKT kan, karena teman-teman kalau ngeliat kayak gini yang bukan dari dunia data mungkin pusing. Tapi kalau saya bilang semakin sering kita jemput calon pacar, maka tingkat kesayangan dia ke kita makin bertambah. Ya itu kan langsung nyambung, cowok-cowok, kayak gitu. Nah, lanjut lagi. Misalkan, ya ini mungkin saya sedikit advance buat yang anak-anak data scientist ya. Saya nggak tahu di sini ada anak data scientist atau enggak. Tapi ini pakai RStudio ya. Jadi nggak usah pusing. Saya nggak akan ngejelasin metodenya. Tapi intinya dari semua kayak gini ingat. Prinsip pertama, prinsip kedua. Prinsip pertama adalah menghumanisasikan data. Prinsip kedua adalah ada story. Nah, jadi teman-teman harus lihat nih dari sekian banyak. Tadi tambah fokus area. Fokus areanya mana? Ini. Nah, ternyata misalkan ini adalah saya nemu dari Google nih. Jadi kalau kayak gini berarti kalau orang suka berjudi gitu, besar kemungkinan karena dia memang income-nya juga nambah. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat positif impact. Dia bukan minus ya. Gitu. Jadi intinya saya bukan mau bikin pusing, tapi teman-teman kalau ngeliat kayak gini, ngeliat grafik, nggak usah pusing. Ingat gimana cara bikin ini dibikin manusia. Kedua, gimana caranya supaya ini punya story. Ya udah kalau teman-teman punya gambling, teman-teman ada kayak gini, tinggal dilihat, ya udah kita bikin survei yuk, research, apakah benar, apakah gamblingnya itu di seluruh daerah atau cuma di beberapa kota doang, kayak gitu. Jadi jangan langsung dilahap, kayak gitu. Nah ini sekedar ngasih konteks saja. Sebenarnya ini support aja enabler. Jadi ada untuk data itu kan banyak bisa disupport pakai research ya. Kita bilangnya kuantitatif, data, angka, kualitatif, data yang tidak angka. Ini saya ngasih contoh aja. Sample of qualitative research. Ini masih dalam domain data ya. Yang pertama kita ada focus group discussion. Ya, focus group ini adalah kalau kita ya satu orang moderator ya, misalkan kayak tadi Om Dika gitu, dia nanyain ke 5 orang di sekitar dia dalam meja yang sama gitu. Gimana pendapat Anda tentang rasa kopi ini? Gimana? Nah, itu FGD. Gitu. IDI itu adalah 1 lawan 1. Jadi lebih personal. Jadi tadi misalkan saya sama Om Dika ngobrol doang, interview, itu in-depth interview. Gitu. Ini data, teman-teman. Walaupun hasilnya bukan angka ya, tapi misalkan cuma opini, kesulitan, tapi itu
hal yang bisa disintesize jadi bisnis kan. Kemudian yang ketiga itu adalah etnografi. Kalau ini lebih dalam, jadi kita datang ke lingkungan naturalnya dia. Ya, misalkan ini ada di Aztec atau di Meksiko gitu. Jadi kita sebagai researcher, kita datang nih ke lingkungannya dia, lingkungan aslinya. Kita ngelihat gimana dia kesehariannya bersama teman-teman, bersama keluarga, bersama orang tua, ya masaknya gimana gitu-gitu. Ini etnografi namanya. Sama yang terakhir itu adalah online diary. Ya, jadi kalau teman-teman dulu sering ngisi diary, ya itu juga ada manfaatnya tuh. Nah, ini juga sama. Jadi hari ini saya beli kopi kenangan 3 botol, 3 gelas, belinya misalkan pakai GoPay atau pakai OVO. Nah, itu kualitatif juga. Itu data juga. Gitu. Jadi tapi itu kan jadinya cerita diary. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngelatih storytelling bisa juga pakai diary. Nah, kapan pakai FGD, kapan pakai IDI gitu, kapan etnografi? FGD sama IDI itu kan kadang-kadang kita cuma cukup datang ke kantor ya, mereka datang. Tapi kalau isunya sensitif, maka kita lebih sering pakai IDI. Misalkan isunya soal ibu yang punya anak. Kan tidak mungkin ibu-ibu cerita soal anaknya misalkan mohon maaf autis, atau anaknya misalkan ada kondisi tertentu di hadapan ibu-ibu yang lain, orang tua yang lain. Di saat seperti itu, isu sensitif atau misalkan soal kesehatan yang penyakit tertentu gitu, itu masuknya ke interview in-depth personal. Kalau etnografi, ya kita ingin tahu misalkan profil perusahaan kita, customer-nya kayak gimana, ya kita mesti conduct etno, karena kita nggak mungkin melihat mereka behavior-nya gimana kan di kantor, kalau kita invite ke kantor, kayak gitu. Nah, ini adalah kualitatif. Jadi ini adalah supporting tools untuk tadi, semua data-data angka yang grafik-grafik tadi tuh. Itu misalkan untuk lihat kompetitor ya kita tinggal panggil aja salah satu, misalkan mau tahu kompetitor, panggil aja karyawan pelanggan kompetitor, tanyain satu-satu, kayak gitu bisa. Nah, ini case study, saya nggak tahu nih waktunya udah pas sih, cuman ini contoh aja nih misalkan. Terserah ya Om Dika atau Yandi ini gimana. Jadi ini case study mau didiskus sekarang boleh, mau nanti boleh. Tapi misalkan teman-teman ada 2 project nih, ini saya mau biar langsung aja nih ya, lisan aja nggak apa-apa, yang mau nyoba silakan. Ada 2 project yang teman-teman butuh presentasikan ke CEO-nya Jakarta X, ini ngasal ya. CEO ini akan memilih project yang akan dipresentasikan based on the data lah. Project pertama Java Jazz, project kedua Marathon. Nah, cara teman-teman bikin presentasinya kayak gimana? Nah, itu case study-nya. Terserah mau pakai yang tadi saya ada presentasi itu ada beberapa kan, mau research, mau framework, mau 5W, Pareto, terserah. Gitu. Abis ini sih post test, nggak ada pertanyaan, nggak ada ini lagi. Teman-teman, sebelum ini mungkin post test dulu aja ya. Semoga bisa ada yang nyangkut. Kembali lagi nih, tadi, sekarang kan udah saya jelasin tadi beberapa. Kalau kamu ngapel ke rumah pacar, ketemu orang tuanya, ketemu kakak adenya, ngelihat dia dalam lingkungan naturalnya, nah dalam dunia data disebut apa? Oke, itu yang pertama. Udah pada jawab tuh di chat. 3 orang jawab C, 4 orang jawab C. Ini pada nyontek semua ya? Nggak ada yang jawab yang lain. Ya? Jawabannya C. Iya, betul. Mas Niko. Iya, betul. Mantap. Ini karena keren. masih dalam mencari pacar atau gimana, tapi jawabannya betul. Mantap. Ini keren nih dari Rama nih, Mas Niko. Kalau lagi pandemi jadi A. Tambah dikit. Kalau lagi pandemi jadi A, iya. Iya. Betul. Nah, itu etnografi, benar. Itu kalau kita masuk ke lingkungan naturalnya orang untuk observasi. Nah, ini yang kedua nih, ya sama aja kayak tadi sih, post testnya mana nih? Nah, sama kayak tadi nih. Kalau kita jualan ini nih, pisang goreng, kita mikirin diskon, kita mikirin promosi, kita mikirin lokasi warung di mana, cara ordernya pakai apa. Ini disebutnya metode apa nih, framework apa nih? Nah, teman-teman silakan. Oh, udah. Oh, jawabannya ada C, ada A, ada C, ada A. Caca. Loh, ini inisial orang nih. Caca, manggil orang ya. Ya, udah ada 6 orang yang jawab nih. Yang benar yang mana, Mas Niko? Yang benar jawabannya A, alpha. Karena
ini ya, jadi marketing mix itu kan 7P namanya, 7P. P pertama diskon berapa ini soal promotion. Ini soal price. Promosi pakai sosmed apa, ini promotion pack 2. Lokasi warung ada di mana, ini pack 3, ini place. Cara ordernya pakai media apa, ini udah lebih ke, saya lupa nih, proses. Kayak gitu. Jadi, ini kalau AIDA, itu ingat teman-teman tuh berarti modelnya tuh gimana ya, modelnya atasnya gede, lama-lama turun, itu AIDA tuh. Nah, jadi kayak tadi, jadi dia funnel tuh kan, kalau ngisi bensin kan ke ini, tahu kan teman-teman yang punya motor mobil kan, kalau corong bensin tuh, kita isi di atas banyak, kan yang keluar tetap dikit kan, nah itu AIDA. Nah, itulah ininya. Dari saya sih udah nih, Om Dika sama Om Yandi, paling ini kalau ada yang mau coba presentasiin langsung, boleh, kalau ada yang mau coba. Ya, teman-teman, siapa yang kira-kira penasaran, siapa yang kira-kira merasa punya jawabannya, tapi nggak tahu nih benar atau salah nih kira-kira. Ya. Coba kita open mic, kita dengar pendapatnya. Datanya ngarang aja, data mengarang. Wah, dari Kak Fatrian sudah nanya bahas jawaban Slido kapan? Habis ini Kak, loh harus jawab ya. Buat mungkin gini ya, Mas Niko dan teman-teman sekalian, ini dari paparan barusan dari apa yang sudah disampaikan Mas Niko terkait data storytelling, apa aja metodenya, seperti apa nanti tampilan datanya, termasuk juga tadi ada contoh-contoh case ya, akan bagaimana cara men-storytellingkan sebuah datanya, sebuah hasil paketan datanya. Paket data kayak ini ya, kayak pulsa. Nah, ya, sambil ini ada challenge atau mungkin ada sebuah untuk putar otak teman-teman sekalian. Memang ada pertanyaan bagaimana atau mungkin kalau ada yang tertarik untuk bisa dalam berapa menit berpikir gimana ya cara make presentation-nya, bisa sambil dipikirin. Nah, sambil mungkin nanti kalau ada yang tertarik untuk bisa menjawab ini, mungkin kita sambil tanya jawab kali ya. Karena barusan saya ditoel sudah masuk waktunya. Mohon Ya. maaf. Nah, untuk di awal di Slido ini keren banget sih. Udah ada sekitar 2.751 pertanyaan masuk dari total 27 partisipan. 26 partisipan. Yang benar nah, aja. Masa 2000. Satu orang langsung 100 ya, Bot. Ada 11 pertanyaan di Slido. Tapi semuanya anonimus kecuali Rama. Wah, keren. Ini yang anonimus kayaknya takut datanya diambil kali ya, kebocoran data. Nah, itu teman-teman yang anonimus kalian, saya bisa, itu ada juga bisa di-encrypt tuh. Jadi kalian yang sering anonimus tuh sebenarnya nggak anonimus 100%. Aduh, keren banget ini. Benar, ada insight baru. Boleh deh, sebelum kita masuk ke Slido, mungkin dari tim akan milih-milih beberapa pertanyaan yang ada di Slido. Kalau misal dari teman-teman yang mau open mic dulu, mau langsung nanya, dipersilahkan 3 orang penanya duluan kali ya. Atau mungkin dari Mas Rama, mau duluan, soalnya yang benar-benar ada namanya cuma Mas Rama nih. Dipersilahkan open mic, Mas. Kalau ada yang lain boleh sambil raise hand di sini. Yang mau nanya langsung, diskusi langsung di sini, di forum. Belum ada. Oh, Ayo, okay. jangan malu-malu. Oke deh, kalau memang masih malu-malu untuk tanya langsung, mohon izin ya, saya mewakili dari teman-teman. Jadi mungkin saya milih dari Mas Rama dulu deh, karena yang udah jelas, maksudnya yang langsung kelihatan namanya. Pertanyaannya, Mas Niko, pertanyaan juga keren sih. Apakah ada tools khusus yang menjadi preferensi untuk menghasilkan deliverables? Deliverables ini mungkin maksudnya data analitiknya ya. Koreksi kalau salah nanti. Semisal di job vacancies lebih sering melihat persyaratan Python daripada R. Oke. Mungkin Mas Niko?
Ya, sebenarnya Small kan kayak gini, tools apa yang kita mau pakai itu semua tergantung dari objektif apa yang kita mau raih, gitu ya teman-teman ya. Jadi perbedaan Python sama, saya bukan yang paling ahli ya, tapi kalau saya kan sebenarnya orang researcher, saya sering ngobrol sama orang data scientist ya, misalkan dulu di Gojek apa, tergantung tujuannya. Jadi kalau teman-teman mau kalau Rama ingin melakukan pendekatannya itu secara statistik, pakailah R Studio, karena R itu dibuat oleh statistician dari Belanda kalau nggak salah. Tapi kalau Rama mau bikin programming ya, membuat coding yang memang simple ya, gampang, istilahnya tuh recycle code-nya lebih praktis dan dia lebih endurance-nya lebih bagus untuk bikin aplikasi, pakailah Python. Gitu. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah Rama tuh mau jadi apa? Kalau saya juga nggak bisa nge-coding yang benar-benar sudah sampai advance. Saya cuma simple SQL aja sama RStudio yang simple gitu. Jadi karena buat saya kalau dari pengalaman paling bagus itu adalah kita tahu banyak, kita jadi the best generalis dengan sedikit flavor spesialis, sedikit aja gitu. Jadi karena saya lebih prefer jadi business analytics, data-data dari semua data scientist, data engineering, data whatever, researcher semuanya, oke, data dari yang udah paling apa deh. Tapi bos besar kan simple, rekomendasinya apa nih? Nah itu tugasnya kita tuh. Nah kayak gitu-gitu tuh mesti ngerti bisnis justru 70%, 30%-nya baru data. Gitu. Jadi deliverables-nya ini apa? Justru saya mau nanya dulu ke Rama mau jadi apa? Mau jadi researcher? Kalau jadi researcher, kualitatif, kuantitatif, nggak perlu belajar Python sama R. Cukup Excel aja. Tapi harus bisa nge-interview orang. Kayak gitu. Jadi, ya tadi, harus bisa interview orang, interview 1,5 jam, terus dengerin ada nama responden, jawaban-jawabannya beda-beda. Gitu. Kalau mau jadi researcher, itu sih, tergantung tujuan sih. Udah sih, Pak Dika. Dari Mas Rama, ada cukup jelas atau mungkin mau sambil ngobrol diskusi langsung? Oh ya, boleh. Sebelumnya terima kasih malah jadi yang dipilih pertanyaannya. Berarti sebenarnya ini maksud saya di deliverables di sini itu kan tadi Bang Nicholas lebih apa ya, dalam proyeknya lebih ke arah bisnis gitu kan. Berarti maksudnya itu singgungannya lebih banyak ke statistika atau lebih ke apa ya? Istilahnya kan yang saya pahami juga antara data scientist sama untuk data analis kan sebenarnya lebih ke makanannya sehari-hari apa gitu kan. Kalau misalkan yang analis mungkin ya untuk kepentingan pengambilan keputusan di bisnis gitu ya. Jadi untuk tadi yang misalkan Bang Nicholas jelasin semacam ya framework yang tadi, kemudian story yang tadi, nah itu apakah memang singgungannya lebih banyak ke statistik dasar saja atau sampai ke model-model yang advance gitu. Kebetulan saya juga lagi mendalami R sih Bang sebenarnya gitu, karena memang ini lagi riset juga, jadi alhamdulillah lebih bantunya sama R. Okay, thank you. Kalau dari pengalaman saya ya, yang bikin kita gaji gede, teman-teman, itu bukan seberapa banyak tools yang kita kuasain, tapi seberapa cepat dan seberapa tajam solusi yang kita tawarkan. Jadi seninya di situ adalah teman-teman seni menemukan solusi. Nah, untuk bisa tadi Rama bilang kan banyakkan singgungan di mana. Ini karena ya mungkin karena udah experience ya. Saya dulu awalnya lahir tuh di Toyota supply chain logistik ya. Terus saya pernah PNS, pernah customer service, pernah digital analytics, pernah digital, pernah PR, pernah apa. Tapi yang saya temukan di situ adalah domain customer experience sebenarnya. Jadi saya nggak main ke langsung ke statistik apa gitu dan menjawab pertanyaan Rama tadi. Bos besar itu nggak sebenarnya cuma butuh diyakinkan doang Rama. Jadi saya misalkan saya ngomong ke CEO,
atau ke CMO misalkan. CMO, Ibu, kalau Zada kan CMO-nya cewek, Bu, ini saya pakai pendekatan begini, kenapa? Karena secara statistik cukup bilang aja, misalkan let's say margin of error-nya di bawah 5%, karena jumlah sampel size-nya segini, cukup ramah, nggak perlu lagi sampai statistik yang lebih mendalam, no need, karena ingat, level-level top level itu cuma butuh, mereka waktunya singkat kan, dan mereka cuma butuh kepastian yang thorough, story-nya satu, compact, jelas, ya udah, itu aja. Jadi kalau saya present misalkan, oh ya Bu, ini project secara teknis dan secara bisnis udah bagus Bu. Secara bisnis potensial revenue-nya naik, potensial cost saving-nya ada, customer-nya bisa nambah, CSAT-nya naik, secara teknisnya, secara statistik, nah baru cuma saya jelasin secara statistiknya, margin of error-nya rendah, sampel size cukup Bu. Oh gitu nih, iya udah, ya udah go. Sebenarnya intinya di situ tuh Rama. Jadi percayalah kalau, makanya saya tanya, kalau Rama pengen jadi lebih ke VP data scientist, ya definitely harus lebih nguasain ke technical. Tapi kalau pinginnya lebih ke jadi business side, BI, ya kalau BI masih 50-50, tapi misalkan udah mau jadi kayak produk, VP produk, udah mesti bisnis. Gitu sih. Terima kasih Bang. Sudah terjawab dan lengkap bahkan. Mantap. Mas Riko ini tadi ada satu quote keren, seni mencari solusi. Waduh, itu bisa jadi quote of the day, bahwa untuk bersinggungan dengan data, how to sebagai data analyst, data scientist, apapun itu nanti, apapun ininya, title-nya ya jatuhnya ya. Intinya nanti bagaimana soal seni mencari solusinya bisa mendapatkan satu kesimpulan yang bisa digunakan untuk meyakinkan, ya kalau kita bicara bisnis, atasan mungkin ya, terkait keputusan apa yang harus diambil mungkin ya. Keren-keren. Mungkin selanjutnya masih kita open, kalau misal ada yang mau open mic duluan sekarang, atau kita langsung kita baca yang dari Slido aja. Oke, kalau tidak ada yang open mic berarti kita coba baca dari Slido. Kurang lebih ada beberapa poin tadi yang sebenarnya sudah apa namanya, mirip ya, bersinggungan dengan pertanyaan dari Mas Rama. Yang terakhir tadi disambungin dari pertanyaan Mas Rama untuk bisa direspon dari Mas Niko, dan kebetulan mendapatkan like terbanyak langsung paling di atas nih. Skill set paling beda antara data analitik sama data engineering atau data scientist itu apa ya? Kalau bisa dibantu jawab, Mas Niko. Oke, ini saya dari pengalaman ya. Saya soalnya belajar street learning, belajar cara jalanan. Jadi kalau saya mau pakai pendekatan bego-begoan, data engineering itu adalah 0-1. Data scientist itu adalah 1 ke 2. Data analytics itu adalah 2 ke tahingga. Maksudnya apa? Contoh, kalau kita kembali lagi ya konteks bisnis ya. Misalkan kita di perusahaan saya dulu dari Telkom misalkan. Ya. Tiap hari kan ada transaksi dari pelanggan ya. Transaksi pelanggan, kan gede, jumlah pelanggan Telkomsel Excel kan puluhan juta ya. Nah itu kan pasti ada database-nya disimpan di server kayak gitu dan sebagainya. Nah yang memastikan bahwa datanya itu tetap terus bisa ditarik dan tetap terus ada itu data engineering. Ya, jadi dia memastikan 0-1 datanya ada. Datanya bahwa saat kita top up pakai Tokopedia, pakai Shopee, pakai Lazada, pakai GoPay, masuk ke awan, disimpan di awan, itu engineering. Nah, makanya Tesla dan sebagainya sekarang bagaimana mengefisiensikan, kalau pernah dengar cloud ya, atau big data, yaitu mencoba mengoptimalkan kapasitas penyimpanan data di awan misalkan, 0 ke 1, itu data engineering. Data scientist itu adalah yang mentranslate dari data yang susah, yang tidak terstruktur, bilangnya unstructured ya, datanya si engineering, menjadi data yang bisa dimengerti. Karena kan data engineering itu
itu udah kayak kode-kode Python ya, dev _/ udah select, udah yang gitu-gitu, query tingkat tinggi lah ya. Nah, saintis itu mentranslate si query tingkat tinggi yang bahasanya udah hacker tingkat dunia itu ke dalam bahasa ya sesimpel SQL deh gitu. Jadi masih, atau Excel, itu data scientist. Dan juga mereka juga banyak yang membuat, ya lebih banyak di situ ya kalau yang saya lihat dari pengalaman saya. Jadi mereka yang banyak mentranslate. Data analis itu adalah yang mengaccelerate ya. Jadi kalau engineer yang kreator, scientist translator, analis akselerator. Ya udah, data-data yang udah ada di Excel format ini bagaimana dimengerti oleh si level. Ya udah, bikin aja pivot, ya gitu-gitu deh, grafik lah, data visualization, whatever gitu. Jadi kalau secara pekerjaannya sih makronya gitu ya. Kalau toolsnya ya bisa banyak. Kalau data engineering sama data engineering tuh ya mungkin kayak big data ya, Hadoop tuh engineering. Pakai Python juga bisa. Data scientist pakai Python RStudio juga bisa. Pakai Excel juga bisa. Ya, kalau Excel yang advance ya pakai makro atau VBA namanya. Kalau analis ya Excel biasa juga bisa, karena kalau analis tuh mesti lebih dekat ke bisnis. Dia mesti lebih ngerti bisnisnya. Itu aja sih. Siap. Mungkin yang merasa tadi menanyakan, mau sambil diskusi langsung, open mic. Ketahuan deh. Iya, ini anonimus harus dicari nih, kita cari siapa ya? Apa ya? Masih dikasih waktu yang tadi merasa bertanya itu, kalau mau langsung sambil interaktif diskusi sama Mas Niko. Oke. Kalau tidak, mungkin ya semoga memang karena sudah terjawab ya dari pertanyaan tadi, Mas Niko. Nah, posisi mungkin kalau kita lihat yang di slide ada beberapa yang seharusnya sudah terjawab dari penjelasan barusan ya. Sebagai contoh, ada pertanyaan terkait skill menjadi data analis apa saja. Tadi sudah sempat sedikit dijelaskan ya, bahwa sebagai data analis harus gimana, Mas Niko? Anjir, bridging-nya jelek banget ya. Tapi ya lanjut, Mas Niko. Kalau saya, ya kembali lagi, saya kan IP-nya pas-pasan ya, otak juga nggak pas-pasan. Kalau saya justru yang pertama, teman-teman cari mentor. Makanya inilah butuh nih mentorship benar ya, karena ini terjadi banget di saya. Jadi kalau saya tuh bukan kursus yang saya ambil, bukan kursus Udemy atau Coursera. Saya kursus sama mentor saya, apa yang saya pelajari adalah bagaimana logik dia membuat presentasi ke VP atau C-level. Jadi misalkan saya dulu punya bos, punya leader ya, manager, itu saya satu hari saya book tuh, saya traktir aja ngopi, misalkan Starbucks, lu ajarin gue lu, slide 1 sampai slide 20, caranya lu di otak lu isinya gimana tuh sampai bisa. Gitu. Jadi teman-teman tuh justru harus menguasai seni presentasi. Karena dari seni presentasi itu teman-teman tahu logiknya, ya, starting point-nya apa, ending point-nya apa, cara mencapai ke ending-nya gimana. Itu. Jadi setelah kita tahu di dalam otak kita solusinya gimana, baru turun ke data apa yang dibutuhin, analisanya butuh gimana. Soalnya percayalah, kalau teman-teman cuma ngerti analisa data tapi tidak tahu solusinya itu apa, percayalah, teman-teman cuma berhenti di grafik doang. Terus kalau ditanya masih level so what, terus rekomendasinya apa? Percayalah teman-teman akan membisu. Nggak bisa jawab. Jadi justru start from the end. Berpikir dulu dari bisnisnya, solusinya ini. Untuk mencapai solusi itu, gua harus ada action plan-nya ABC. Untuk bisa ABC, butuh datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, baru dia turun tuh. Jadi kalau saya nggak pernah main dari bawah ke atas, saya selalu dari atas ke bawah. Gitu. Jadi buat saya kayak Udemy gitu ya, Coursera, itu bawa ke atas. Kalau saya kan pengennya jadinya ke business analytics ya, bukan ke VP data science atau apa. Ya buat saya sih itu nggak terlalu nolong.
karena saya ujung-ujungnya butuhnya kan itu ya, lebih ke bisnisnya. Jadi presentasinya itu yang kalau si level presentasi, jangan setelah presentasinya selesai terus kita diem, habis itu kita lupain. Itu tiap slide teman-teman perhatiin cara dia nge-structure slide-nya itu loh. Cara dia membuat struktur slide-nya itu, slide 1 dia ngomongin agenda biasanya. Agendanya ada berapa poin. Ya kan, slide 2 ini. Nah, itu sistematisasinya itu yang penting. Baru turun, baru turun ke data. Gitu sih. Oke, Kak. Berarti sebenarnya yang coba disampaikan memang salah satu alternatif cara menganalisa ya. Start from the end, kita tahu goalnya dulu seperti apa, baru nanti dirunut ke belakang, ke depan butuh step seperti apa untuk bisa mencapai end goal tersebut. Tapi kalau boleh nih, Mas Niko, siapa tahu ada info juga ya buat teman-teman yang mungkin cara apa namanya ya, cara kerja sedikit berbeda dari Mas Niko. Mungkin kalau pernah tahu di Udemy atau mungkin di Coursera ada nama course something, sesuatu course terkait data analis. Kayaknya banyak sih kalau kayak gitu di Udemy sih juga ada. Kalau itu sih yang gratisan banyak. Tapi yang penting ya itu sih setelah kita tahu teknisnya, misalkan kalau teman-teman belajar di RStudio Core Plot, analisa apa, misalkan Python pakai, tapi langsung cari Google cara penerapannya di studi kasus gimana, itu yang paling penting justru. Gitu aja sih. Cara penerapan. Mantap, keren Mas Niko. Dan mungkin tadi sedikit ada pesan sponsor buat teman-teman yang pengen mencari mentor dari 168 juga nanti insya Allah akan ada program mentorship. Nah, kalau silakan di ini dulu, silakan yang mau promosiin mentornya, monggo Om Dika. Waduh, listnya belum sampai ke saya kayaknya Mas. Nanti di akhir nanti bisa sambil usul kalau misal dari teman-teman ngerasa oh ya nih data analis atau data storytelling ini butuh, nanti sambil di akhir atau di chat kalau mau usul perlu ada mentorship seperti itu langsung di chat aja nggak apa-apa, nanti ada teman-teman yang akan ikut mencatat masukan-masukannya. Mungkin sudah 20.12, masih ada waktu sekitar 10-15 menit lagi Mas Niko untuk diskusi sama teman-teman, dan pertanyaan juga masih ada beberapa. Kalau mau dilanjutkan yang selanjutnya, yang paling banyak mendapat like adalah mungkin sharing pengalaman ya dari Mas Niko. Kak, berapa lama belajar memahami 3 framework yang tadi? Ada referensi kah? Referensi ini mungkin referensi kayak materi tadi kali ya, maksudnya dari Anonymous juga. Ya teman-teman sebenarnya gini, kalau paling enak kan kalau saya tuh learning by doing ya. Jadi apa namanya, paling gampang itu pelajari satu-satu dulu ya. Jadi jangan tiga-tiganya langsung diemut semuanya. Satu-satu pelajari. Tergantung teman-teman ada di mana. Kalau saya kan lebih ke marketing dan bisnis, jadi saya cuma ngambil 3 itu. Sebenarnya selain itu ada beberapa yang lainnya. Nah, tapi kalau saya contohnya gini teman-teman, kita lihat aja di YouTube lagi ada apa. Paling gampang deh, contoh apa ini yang lagi happening sekarang ya. McDonald deh, ya siapa tuh kemarin si Korea tuh BTS, ya kan? Ya udah, itu kan framework yang tadi saya jelasin tuh kan ada di Google tuh. Udah teman-teman coba tuh dikawinin deh, ya kan? Terus si McDonald BTS tuh sama framework misalkan 4P, marketing mix. Ya, price-nya gimana sih chicken nugget-nya si McDonald tuh pada saat McD BTS package sama bukan nama yang original biasa. Apakah price-nya dinaikin? Promosinya gimana sih si BTS itu? Ya, mungkin di YouTube BTS juga dia officially launch kan. Gitu. Atau yang paling gampang coba deh Cristiano Ronaldo, Coca-Cola diputer, dipindahin 57 triliun turun. Nah, coba analisa tuh langsung pakai. Jadi kalau saya nggak pernah mau mikir-mikir yang susah, yang depan congor aja, yang kita suka tertarik. Kayak saya kan Barcelona ya, Lionel Messi. Cuma kayak si Ronaldo kemarin gitu, saya langsung analisa, oke, ini kenapa nih bisa gini nih, ya kan? Ya udah tinggal analisa aja, ya kan? 4P, marketing mix, ya karena people. Kalau si Ronaldo itu karena people Coca-Cola. Kenapa? Ronaldo yang geser. Coba yang geser saya. Coca-Cola harganya naik tuh kali. Jadi kebalik ya Mas? Balik gitu. Tapi
Jadi cari hal-hal yang kita suka, teman-teman. Kalau kita suka, itu istilahnya ngawininya gampang. Ya kalau wanita-wanita misalkan tentang apa ya? Ya tentang Atta sama ini deh, Aurel menikah kemarin. Atau tentang apa gitulah. Ya Luna Maya sama itu bikin podcast sama Gofar. Gitu-gitu, analisa aja. Nah, coba teman-teman belajar untuk ini tadi. Oh, ada kejadian ini dari angle, kalau misalkan marketing mix, people-nya apa ya? Dari angle place-nya apa? Dari angle prosesnya apa? Itu yang mesti dilatih. Itu aja sih. Oke, mungkin posisinya kayak lebih ke cari case yang relate, yang dekat sama kita dulu, terus diulik sendiri based on tadi ya, untuk analitik, datanya atau analitik. Oke. Boleh tanya lebih lanjut nggak? Oh, boleh silakan. Dari siapa? Ya, Mungkin? Stanley, halo. Oh, Mas Henry, maaf. Masa nggak Ya. boleh nanya kan? Ya kan mantau nggak boleh. Mau nanya lebih lanjut sih, karena maksudnya kayak gini, kayak kan sebenarnya kayak kalau balance scorecard, terus kayak AIDA dan sebagainya kan banyak ya di Google untuk S-chart teoritis dan sebagainya. Dan tadi juga sebenarnya bisa untuk latihan bisa gitu. Cuma maksudnya kayak kendala yang sering dihadapi juga adalah sebenarnya kayak ini misalnya kayak aku dulu belajar kayak bisnis model canvas, even sampai sekarang masih belajar sih. Kayak nggak tahu itu benar atau enggak gitu, kayak dan nggak tahu sebenarnya kayak memang harusnya secara praktikalnya kayak gimana gitu. Karena kan secara apa ya, secara bisnisnya kayak beda-beda kan. Maksudnya kayak bahkan kalau setauku kayak bisa aja kayak satu perusahaan kayak ngadopsi seperti apa, perusahaan lain ngadopsi seperti apa kayak gitu. Nah, hal-hal itu sih yang dari aku jadinya kayak cukup bingung sebenarnya, kayak yang tadi itu Sorry, agak gimana supaya putus-putus, belajar Mas supaya Henry, atau lebih tadi di Mas Niko kedengeran nggak komprehensif. pertanyaannya? Bisa? Ya, Stan. Oh. Jadi sebenarnya kan framework itu kan udah standar internasional ya. Gitu. Jadi kalau tiap perusahaan punya implementasi berbeda sih, itu sangat dipahami sih ininya apa namanya, ya karena kan strateginya berbeda ya, gitu. Cuman yang penting itu adalah bagaimana sih sebenarnya meyakinkan top level dengan story yang kita buat. Nah, story itu kalau story itu cuma pakai data yang scattered all around the places, tidak ada framework yang jelas, most likely sih biasanya top level juga nggak akan buy in ya. Kan Stanley pernah dengar elevator pitch kan, saat kita harus meyakinkan CMO atau siapapun investor, angel investor dalam 1 menit naik lift ke atas, jebret. Nah itu kan kita harus punya kemampuan speech kayak Barack Obama tuh, ya. Jadi harus pakai gerak tubuh, harus pakai tone, harus pakai ya gitu ya, harus pakai apa ya, penekanan berbeda dan kayak gitu sih. Maksudnya Stanley gitu bukan ya? Sebenarnya ya itu gimana ya, kayak lebih kepada ini sih Kak, lebih kepada kayak itu kan kayak setelah kita udah kayak punya, kayak udah ngerjain si pakai marketing mix atau pakai AIDA-nya gitu kan. Nah, gimana caranya supaya kayak benar bisa memahami kayak kita itu kayak dari aku awam nih misalnya kayak pakai AIDA funnel tadi tuh. Nah, gimana supaya aku bisa lebih banyak mengerti kayak AIDA funnel ini tuh kayak gimana sih kayak benernya kayak gitu. Karena kalau kayak tadi Kak Niko bilang kayak oke, cobain aja kayak misalnya kayak MACD BTS dan sebagainya kayak gitu. Oke, fine gitu. Tapi kan setelah aku coba, aku pribadi pun kadang kayak masih kayak bingung sendiri gitu, kayak oh ini bener gak ya, atau jangan salah, atau jangan-jangan kayak ini gak sesuai kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitunya kan itu kayak proses sebelum kita mau pitching ke entah ke C-level, entah ke manajer, entah ke siapa kayak gitu. Oh, oke, San. Di situ justru seninya. Percayalah, saat kita sudah bisa, ini salah satu hal yang penting dalam membangun solusi adalah sebelum bisa membuat solusi harus bisa membuat struktur dulu. Nah, jadi percayalah kalau Stanley udah bisa bikin struktur, walaupun strukturnya itu belum tentu yakin benar kayak pakai AIDA atau pakai marketing mix ya, masih ada 50-50 nih. Itu udah one way ahead bandingin employee yang lain, percaya deh. Karena mereka tuh saya yakin juga untuk bikin strukturnya aja belum bisa. Mereka masih datanya tuh kayak datanya tuh, waduh,
ada acak. Jadi salah satu kedua adalah tadi cari mentor sih, Stan. Jadi harus kalau mau belajar AIDA ya tanya aja sama orang marketing gitu. Kalau mau belajar misalkan saya dulu ada namanya Six Sigma di Toyota, tanya sama orang operasional atau logistik, TQM, Total Quality Management. Harus mentorship kalau mau cepet. Harus cari yang related ke framework-nya. Oke, nanti thank you Kak Niko. Sama-sama. Selanjutnya mungkin ini ada yang raise hand, Mas Cordova. Kalau ada yang langsung ditanyakan. Oh, ini saya nggak layak nih kalau saya nggak layak nih ngejual dia nih. Ini udah bos. Ampun Nick. Halo. Gue mencium ya, Sudah mulai. Ini silakan, Mas. Ini 2004 ngumpul semua nih di sini kan. Waduh. Kayaknya jangan ngomongin tahun ya kita ya. Bro, jangan buka aib zaman dulu ya, Bro. Gimana? Tenang. Itu kita punya kuncian masing-masing lah. Oh, siap. Itu data, soalnya data tuh. Yuk. Ini nih, nanya nih, kan lo experience-nya udah berbagai company ya. Maksudnya nggak cuma satu gitu ya. Challenge kalau misalnya analisa itu kan berawal dari yang tadi lo bilang, kita ngumpulin data dulu nih, data engineering gitu ya. Tetapi mungkin itu dari culture perusahaan juga akan berbeda-beda. Bagaimana setiap perusahaan dari sisi asal perusahaan, terus cara perusahaan bekerja, juga teknologi yang dipakai, termasuk marketnya juga yang di market di mana dia bergerak itu cara perusahaan mengumpulkan data-data ini berbeda gitu ya, atau cara perusahaan ini memperilakukan data juga berbeda. Nah, pertanyaan gue, pernah nggak lo menghadapi atau sedikit sharing lah bagaimana cara merubah culture suatu organisasi gitu yang belum aware banget terhadap data gitu, sehingga dia ya mereka ada pembelian gitu ya sekedar mencatat saja di Excel gitu, tapi ya masalah datanya nanti catatannya itu berguna atau tidak mereka nggak peduli gitu ya, tapi menjadi dia aware, oh ya nih gue butuh gue mencatat ini, gue butuh nih biar nanti bisa dianalisa sama company gue gitu. Jadi berubah culture dari yang nggak data banget menjadi data banget gitu. Pernah nggak lo ada pengalaman gitu? Kalau ada pengalaman mungkin bisa di-sharing nih. Ya mungkin ada sih, ya misalkan kayak dulu gue di Nokia ya, atau di HMD itu, tadi datanya masih unstructured banget, bahkan ada yang bukan unstructured, belum di-capture gitu. Jadi ada data-data yang tidak dicatat gitu. Kalau kita ingat, kalau teman-teman tahu Kristal Wijaya kan Gojek dulu, yang penting datanya disimpan dulu deh. Ya. Jadi simpan dulu, kalau nggak disimpan ya udah hilang kan. Nah kalau gue sih bro, waktu itu memang kembali lagi, kita harus berpikirnya dari bisnis juga. Jadi kita nggak boleh egois. Jadi kita harus mulai dari hal-hal yang memang at no cost dulu. Tidak ada duit, tidak ada bar. Jadi buat company itu nggak ada beban. Ya. Jadi kita harus cari misalkan tools-tools yang gratisan tuh, misalkan ClickView. Kalau teman-teman kan biasanya tahunya Tableau. Ini saya sebutin nih, ClickView itu gratisan. Atau pakainya Adobe Apache. Nah, itu yang gratisan-gratisan dulu aja. Nah, kita kasih lihat tuh yang gratisan-gratisan ya. Bapak Ibu. Terus kita juga mesti lihat data-data, misalkan kayak waktu itu kan gue simpel pakai ClickView ya di Nokia waktu itu. Jadi pertama kali pakai ClickView, data semua sales itu yang Excel-nya nggak jelas itu, gue cuma bilang sekali, coba deh, lu pernah lihat dashboard nggak semua? Belum ada mas, gitu nggak ada kan? Sampai country, sampai level Australia sama ASEAN-nya juga belum pernah lihat. Ya udah, akhirnya gue bikin otomasi gratis, ya. Jadi intinya gratis, menarik dan mudah, bro. Gitu. Jadi mudah, menarik, gratis. Udah, itu sih mana ada orang yang nggak mau kan? Prinsip manusia aja. Udah, jadi Excel-nya itu gue kumpulin dari semua sales seluruh provinsi. Gue cuma bilang rapiin semua judul title-nya, gue sekali klik berubah semua jadi dashboard cantik. Gue klik jebret, langsung jadi dashboard, kelihatan langsung di ininya, di kayak layarnya si bosnya lah, orang Australia atau orang New Zealand gitu. Langsung gue bilang aja ini
ini gue namanya siapa gue bilang, Mark lo tinggal klik-klik ini, semua data lo bisa lihat sampai granular level, sampai level kota, provinsi, yang sebelumnya lo mesti nanya ke orang-orang di provinsi. Jadi lo mainnya, habis itu lo main ini bro, setelah lo bikin tadi ya mudah, menarik, dan murah ya. Habis itu lo lihat, lo kasih lihat before after-nya. Tuh kan dengan adanya satu inisiatif gampang ini aja, lo udah bisa saving your time, ya kan? Ya, lo bisa langsung klik dashboard-nya muncul. Kedua, lo bisa ningkatin akurasi. Lo bayangin aja kalau lo mesti nanya-nanya ke 27 sales leader di seluruh provinsi, ya kan? Mereka mesti bottom up dulu, nanya dari bawah, dari kota Madia dan sebagainya. Nah itu gitu sih bro. Jadi lo mesti berawal dari yang gretongan dulu, ya kan? Gretongan, terus lo bikin itu mudah. Langsung kalau perlu depan congornya tuh yang ngeklik. Itu biar dia langsung feel-nya dapet. Bener, kalau gue gitu gue. Dia, soalnya kan orang mikirnya kadang-kadang ya itu ya. Jadi kayak banyak pejabat-pejabat senior itu berpikir pengalaman dia itu adalah guru terhebat. Padahal enggak. Guru terhebat itu adalah data. Karena data adalah fakta. Ya kan? Pengalaman bisa berubah tergantung kondisi market kan. Jadi kalau gue sih waktu gitu. Jadi abis itu langsung di ini kita langsung pitching agency langsung setelah itu. Jadi harus mulai dari yang nggak boleh yang mahal dulu. Jadi kita kasih lihat yang murah, yang gratis, click view atau apa, otomasi, kasih lihat nih. Terus kita berawal dari justru kalau lo ada masalah, itu berkat bro. Jadi gue lihat itu kan kumpulan data 2 hari. Gue bilang, Mark, ini gue kalau tinggal pakai click view 1 jam selesai. Percaya apa enggak? Enggak nih, gue coba di laptop lo ya. Oke, gitu. Kayak agak-agak taruhan. Cuman karena orang bule mesti diberaniin gitu kan. Jebret. Oh shit, kata dia gila. Jadi langsung oke deh Nick gitu. Jadi ya itu sih. Jadi kita benar-benar solving the problem. Soalnya kalau tanpa problem yang jelas bro, kalau lo belum ngedefine problem statement-nya jelas gitu, jadinya nanti agak kalau cuman grafik-grafik yang cakep-cakep gitu, nggak terlalu ini juga, nggak terlalu kena juga di hati sanubari top management. Nggak terlalu bercerita karena nggak jelas juga kan. Iya, tapi kalau mereka, iya, Cordova gila nih, gue masa gara-gara misalkan Yokohama penjualannya nih, gue dapetin penjualan satu hari aja butuh 2 hari nih. Itu mereka udah pain in the ass banget tuh kan, bos-bos tuh. Lu tinggal bilang, lo kasih gue aja duit 100.000 deh buat ngopi, ya kan, sama beli gorengan, soft tuh. Langsung jebret caranya gimana? Nah, lo nggak usah banyak ngomong, nih gue bikin nih begini. Wah, langsung mereka rasain sendiri, selesai tuh. Gitu. Tapi nggak boleh budget gede dulu memang. Oke, thank you. Ini bagus banget simple mengena sasaran dulu ya. Jadi orang melihat manfaatnya dulu, baru dia akan tersadar ya, intinya gitu ya. Benar. Jadi lo harus benar-benar semakin Pareto tadi, semakin problemnya makin gede, bisa lo solve cuma dengan cost yang kecil, ya pasti dibelilah ini lo, tools lo. Sip. Thank you bro. Bro. Tapi ini diskusinya aku nurunin tangannya gimana nih? Pak? Saya lo nggak usah nurunin tangan bro. Lo kan dulu pas masih kuliah sering gitu kan, tiap tengah malam naikin tangan gitu kan. Oh. Jadi ini nostalgia masa lalu ya Mas. Hati-hati lo. Nggak ada aci nih. Kalau ada aci bocor dah. meledak nanti. Aduh, ini kayaknya ada sesuatu yang harus diselesaikan nih habis forum ini kali ya. Nggak selesai itu soalnya. Oke, kita mungkin kembali dulu ke sini karena sorry buat semuanya, tinggal mungkin 2-3 menit lagi. Jadi tadi mungkin ada satu pertanyaan lagi bisa kita bahas, dan mohon maaf Bapak Sofyandi sebagai MC nanti nanyanya di belakang aja ya, jangan di forum sini. Baik. Nanti join grup aja, join grup apa WhatsApp ya atau mentor atau apa gitu.
Oke, sudah dikasih solusi Mas Yandi. Oke, jadi mungkin satu pertanyaan terakhir yang untuk bisa direspon dari Mas Niko, mungkin sekalian closing statement kali ya, pesan-pesan dari Mas Niko. Jadi soal pertanyaan yang gimana ceritanya Kak Niko bisa berkecimpung di dunia data atau business intelligence? Apa punya harus background programming atau mungkin ada cerita lain seperti apa? Dan mungkin ya sekalian di ini aja pesan-pesan buat teman-teman yang mau berkecimpung di dunia data analis, data intelligence seperti ini. Mangga, Mas Niko. Ya mungkin kalau saya nggak ada background programming sama sekali ya. Cuman percayalah teman-teman, ilmu yang paling mahal itu adalah ilmu kepo. Jadi saya ini sangat kepo. Kalau gretongan saya sikat di masih masa-masa muda ya. Ya udah semua disikat gitu. Jadi yang gretongan gitu kan kita pelajarin pelan-pelan. Jadi kalau saya tuh selalu modelnya adalah saya adalah generalis. Jadi saya nggak pernah mencoba jadi spesialis, jadi ahli Python, ahli RStudio nggak pernah mau. Saya lebih mau, karena saya teknik industri ya, saya tahu makronya, pandangan secara bisnis wise-nya gimana, tapi sedikit icip-icip teknisnya bisa, gitu sih. Dan ya itu ya, jadi tadi apa lagi pertanyaannya? Kalau tanya apa lagi ya? Gimana cerita awal bisa benar-benar berkecimpung di dunia data atau business intelligence ini, Mas? Oh, jadi awalnya itu saya, jadi awalnya tuh saya mulainya dari customer experience justru dari customer service ya, saya analisa data customer service, dan itu saya bersyukur alhamdulillah puji Tuhan banget mentor saya itu dulu di Excel itu juga jadi the best mentor di Gojek gitu. Sekarang udah nggak di Gojek tapi dia the best mentornya Gojek. Dan apa namanya, berawal dari situ saya belajar, jadi saya nggak langsung belajar datanya dulu, saya belajar cara berpikir yang benar. Itu dulu yang benar, thinking process. Teman-teman teman-teman makin levelnya tinggi ke C-level, pertanyaan pertama yang ditanya adalah pasti thinking proses gimana. Jadi bukan ditanya analisa apa Python atau apa, enggak ditanya itu. Thinking prosesnya gimana? Cara mencapai solusi gimana? Nah, itu yang pertama saya pelajari dari mentor. Makanya teman-teman harus dapat mentor yang baik. Carilah, kalau masih muda, carilah leader. Jangan cari perusahaan, jangan cari posisi. Carilah one level up supervisornya. Karena kalau ketemu satu level yang benar-benar jadi mentor yang hebat, percaya deh, cepet karirnya cepet deh. Itu yang pertama. Jadi saya di Excel, di mentor sama dia. Itu kebetulan anak ITB juga, the best lah. Kemudian dia pindah Gojek, saya habis itu muter-muter ketemu dia lagi di Gojek. Habis itu untuk membuat struktur saya cara berpikir yang benar, customer experience. Jadi ngeliat tuh secara framework. Habis itu baru deh saya mulai belajar Excel sih. Jadi waktu itu habis itu sempat ke Bolt, bos saya orang Jepang kan, orang Jepang itu kan ini ya, pride-nya tinggi banget. Jadi saya pernah dihina tuh, teman-teman. Kamu orang Indonesia atau lo nih tuh gini aja nggak bisa. Wah, itu saya panas tuh. Anjrit, gue nggak bisa bikin, ya dia Excel-nya emang lumayan jago lah. Udah saya pantengin tuh jam 3 subuh, saya kulik tuh di kantor. Begitu ketemu ya bisa. Tapi begitu saya ketemu itu, saya malah jadi tertarik karena saya suka warna-warni kan, dashboard-nya tuh saya bikin cantik-cantik warna-warni. Nah, itu saya berawal jadi suka tuh. Habis itu saya dikasih, saya belajar soal Google Analytics. Pokoknya kita mulainya dari yang kita suka aja, teman-teman. Kalau saya kan suka lihat dashboard warna-warni tuh, ya pie chart yang warna-warni, histogram warna-warni. Ya udah saya pelajarin tuh Google Analytics. Ya udah itu ada, Excel ada. Berawal dari situ sih. Lama-lama jadi ke dunia bisnis analytics sih. Itu sih. Jadi nggak ada background programming saya. Saya background-nya background kepo aja. Sama street learning aja. Jatuhnya mungkin masalah apa namanya ya, komitmen kali ya, Mas. Gimana komit untuk gimana? Kalau ada misal saya salah menyimpulkan. Kalau saya sih lebih ke yakinkan diri bahwa ini adalah sesuatu yang memang Anda sukai. Kalau udah disukain, nggak berasa kok lagi belajar. Bisa sambil kita resapi. Jadikan diri dulu kalau ini hal yang kita suka ya. Waduh, itu jalan banget, Mas. Kalau mau dipikirin beneran. Kan mungkin Om Dika pernah dulu menyukai seseorang gitu kan. Waduh, kenapa? Ya, analoginya sama. Tapi itu, kita ya gitulah.
Baik, terima kasih sudah mengingatkan masa lalu saya juga, Mas. Oke, ya sayang sekali tadi memang ini satu poin pertanyaan terakhir ya, yang bisa kita bahas karena sudah 8:30 malam, 8:30 lewat malah tadi harusnya kita selesai 8:30, 20.30. Ya tadi satu closing statement bagus yang sangat menarik ya, sangat dalam artinya maknanya buat kita semua ketika memang kayaknya mungkin berlaku buat semua hal ya, nggak hanya kalau berlaku di data analitik juga, yakinkan diri. Aduh, bahwa memang di situ jadi nanti nggak kerasa kalau kita effort naik turunnya kanan kirinya nggak terlalu besar capeknya. Oke, memang untuk sorry lagi yang di Slido ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kejawab, termasuk juga pertanyaan pamungkas data scientist dan data analis gajinya gedean mana Kak? Mungkin kita selesaikan atau kita obrolin di lain sesi aja, dan beberapa pertanyaan yang lain. Untuk sesi sharing knowledge dari Mas Niko, BIMKAR 1, data storytelling, kami cukupkan sampai sekarang. Kembali lagi nanti mungkin dari MC bisa diinfokan kalau misal mau ada diskusi lanjutan atau mungkin ada sesi-sesi lain seperti apa caranya ataupun lewat mana. Di sesi ini saya Ardika sebagai moderator sesi kali ini mewakili panitia juga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya semua. Maaf kalau tadi ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih Mas Niko sudah meluangkan waktunya buat kita semua dan meluangkan sesi semua pengetahuannya buat kita semua. Jadi waktu saya kembalikan ke Mas Yandi sebagai MC. Terima kasih. Terima kasih Mas Ardika, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Niko. Tepuk tangan yang sangat meriah ke Mas Niko atas jawaban dan juga atas presentasinya yang luar biasa tadi. Oke, berhubung ini sudah di penghujung waktu, sebelum saya tutup, saya ingin minta waktunya untuk kita foto bersama dulu. Akan diaba-abain oleh Mbak Siva. Oke. Mbak Siva. Ya. Teman-teman tolong kameranya dibuka ya. Ya, boleh turn on dulu ya teman-teman kameranya. Ya, silahkan berias dulu. Oke, pupur dulu. Itu Cordova kayak di kamar hotel apa ya? Gawat loh nih. Harus di note point itu ya. Enggak apa-apa kamar hotel, nanti dia tanya lagi tuh sama siapa kan. Berat pertanyaan selanjutnya. Oke. Siapa lagi yang belum buka kameranya tolong dibuka. Nanti akan muncul di majalah. Oke. Patrian, mau dibuka kameranya? Stanley, silahkan. Oke, saya stop share ya, biar gampang untuk di screenshot-nya. Tampil semua? Fotonya yang bagus ya? Ya. Siva, sudah siap? Siva dari aba-abanya ya? Ya. Dihitung mundur ya. Oke, 1, 2, 3. Sip. Karena ini satu slide aja berarti. Satu lagi gaya bebas, silahkan. Oke, boleh. 1, 2, 3. Sip. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Sebelum saya tutup, rekan-rekan tolong mohon bantuannya untuk mengisi post event survei untuk meningkatkan kualitas dari BIMKAR kita yang bulan ini. Di bulan depan akan kami tampung sebagai masukan dari teman-teman. Bisa masuk ke link pengisian survei tinyurl.com/bimbimkar1. B-nya huruf besar, dua-duanya, C-nya huruf besar, dan ada angka 1 belakangnya. Atau menggunakan QR code yang ada di depan layar Anda. Oke. Sip. Nanti ini kita akan share di grup juga.
Baik, terima kasih atas partisipasinya. Ada quotes menarik di sini. You can have data without information, but you cannot have information without data. Jadi dengan kita belajar data storytelling, kita akan bisa menyampaikan informasi secara lebih bagus, lebih kena, dan lebih ada nilainya yang diterima oleh para stakeholder. Demikian sesi Pembinkar hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Jangan lupa untuk follow IG kita di Careerpreneur 108 dan juga YouTube kita di Careerpreneur 108. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata-kata maupun dari sisi teknis. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Thank you guys, thank you semua. Yo, Terima kasih Mas Artika, terima kasih Mas Stanley. Maaf direpotkan. Saya izin end ini ya. Thank you. Recordingnya di pause ya? Di stop ya? Di stop.